Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, target 7 emas untuk Kota Bau-Bau mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi saat ini sementara mempersiapkan diri, latihan rutin itu 1 minggu sampai 3 kali. Tempat latihannya di SMK 2 Bau-Bau. Motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena pelaku kesal dengan korban yang sering memukul kakak pelaku, yakni saudari Armika Sari. Ya. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ule Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Cabur Wusu Kota Bau-Bau menargetkan 7 medali emas pada Proprov Sultra ke-14 di Kota Bau-Bau dan Buton pada akhir November 2022. Pemuda di Bau-Bau aniaya kakak ipar lantaran kedapatan selingkuh. Akibat perbuatannya tersangka diancam pidana 2 tahun 8 bulan kurungan. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022 bersama saya Zuda. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah, tercatat pada tanggal 5 Oktober 2022 bertambah 1.722 kasus. Sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 6 juta kasus atau sebanyak 6.439.292 kasus. Jumlah ini merupakan hasil tracking melalui pemeriksaan sebanyak 66.735 spesimen yang dilakukan dengan metode real-time polymers atau PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Hingga saat ini jumlah kasus aktif atau yang kini diisolasi maupun dirawat di rumah sakit sebanyak 16.943 orang. Selain itu, dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 1.364 orang, sehingga total sebanyak 6.264.184 orang sembuh. Saudara, kita ke berita yang pertama. Cabur Wusu Kota Bau-Bau menargetkan 7 medali emas pada Proprov Sultra ke-14 di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton pada akhir November 2022. Selengkapnya Friansa menurunkan laporannya. Ya, target 7 emas untuk Kota Bau-Bau mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi saat ini sementara mempersiapkan diri. Cabang olahraga cabur wusu Kota Bau-Bau menargetkan 7 medali emas pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Proprov Sultra ke-14 di Kota Bau-Bau dan Buton pada akhir November 2022. Ketua Pengurus Cabur Wusu Bau-Bau Laode Muhammad Fahirin Safei mengungkapkan atlet Wusu Bau-Bau terus mempersiapkan diri dengan berlatih rutin 3 kali seminggu di SMK Negeri 2 Bau-Bau. Ya, target 7 emas untuk Kota Bau-Bau mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi saat ini sementara mempersiapkan diri, latihan rutin itu 1 minggu sampai 3 kali. Tempat latihannya di SMK 2 Bau-Bau. Fahirin mengatakan atlet wusu Bau-Bau akan turun di 16 nomor pertandingan, masing-masing 11 nomor wusu tarung dan 5 nomor wusu seni. Masing-masing nomor itu, lanjut Fahirin, terbagi beberapa kelas, mulai dari kelas 45 kg sampai dengan 75 kg ke atas. Untuk tarung ada 11 nomor yang kita pertandingkan. Kemudian seni ada 5 nomor. Sekitar 16 nomor yang kita pertandingkan. Ada nomor-nomor, ada dari 45 kilo, 45 sampai 49, kemudian 50 sampai 54 kilo. Masing-masing satu kelas itu. 55 sampai 59, 60 sampai 75 ke atas. Jadi masing-masing punya nomor. Dalam memaksimalkan kesiapan atlet wusu Bau-Bau bertanding di Proprov Sultra, Fahirin juga berharap Pemkot dan KONI Bau-Bau dapat segera menyiapkan anggaran guna menjalani pemusatan latihan. Terus terang kesiapan
anggaran ya secepatnya. Kita kan belum sampai sekarang belum ada TC karena belum ada arahan. Jadi harusnya kan di pertengahan Oktober ini sudah harus TC harusnya. Tapi belum ada informasi dari pihak KONI. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara pemuda di Kota Bau-Bau aniaya kakak ipar lantaran kedapatan selingkuh. Akibat perbuatannya tersangka diancam pidana 2 tahun 8 bulan kurungan. Mengenai hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Pemuda pekerja wira swasta di Kelurahan Bukit Wolio Indah inisial EL terpaksa digelandang di Mako Polres Bau-Bau setelah menganiaya pria yang tak lain adalah kakak iparnya sendiri, Ferry, hingga mengalami luka-luka akibat sayatan senjata tajam. Insiden tersebut terjadi di depan rumah korban di BTN Anggoro Bukit Wolio Indah Bau-Bau pada pertengahan Agustus lalu. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan penganiayaan tersebut dipicu kekesalan pelaku terhadap iparnya yang sering membawa wanita lain di rumah korban tanpa sepengetahuan kakak perempuannya. Tak sampai di situ, belakangan korban diketahui pelaku sering menganiaya kakaknya. Tersangka pun makin kalap dan dibuat emosi lantaran perselingkuhan kakak iparnya itu dan memutuskan menganiaya korban dengan sebilah parang. Beruntung korban tak sampai meregang nyawa karena saat pelaku mengayunkan parang untuk ketiga kalinya, korban sempat menghindar dan terjadi adu jotos yang membuat keduanya mengalami beberapa luka lebam. Motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena pelaku kesal dengan korban yang sering memukul kakak pelaku yakni saudari Armika Sari ya. Serta pelaku juga kesal karena pelaku membawa wanita lain masuk ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuan kakaknya, saudari Armika Sari yang merupakan istri korban. Ya, jadi dikatakan bahwa antara korban dan pelaku par. Ya. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin menambahkan, penganiayaan terhadap korban tanpa sepengetahuan atau perintah dari kakak pelaku, namun murni inisiatif pelaku EL yang begitu tersulut emosi. Saat ini pelaku diamankan di Polres Bau-Bau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pelaku akan diancam dengan pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau kembangkan kapasitas puluhan anggota tim reaksi cepat bencana. Mengenai hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Sebenarnya tim ini tidak jauh-jauh beda dengan tim Pusdalop. Kalau ada kita bentuk juga di daerah, Pusat Pengendalian Operasi. Puluhan anggota tim reaksi cepat TRC bencana di Kota Bau-Bau mengikuti pengembangan kapasitas yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau pada Rabu pagi. Tim ini beranggotakan perwakilan sejumlah OPD mitra BPBD, yakni Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan setempat. Ditemui di sela pelatihan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali kepada RRI mengatakan TRC ini memiliki peran penting ketika terjadi bencana maupun pasca bencana. Selain sigap melakukan upaya evakuasi korban, TRC juga melakukan perhitungan kerugian dan kerusakan akibat bencana. Sebenarnya tim ini tidak jauh-jauh beda dengan tim Pusdalop. Kalau ada kita bentuk juga di daerah, Pusat Pengendalian Operasi. Tetapi tim itu dia standby 24 jam di kantor. Tim inilah yang selalu merekrut semua data-data kebencanaan, kejadian dia. Disimpan datanya melalui secara elektronik datanya. Sehingga memang tim ini baik Pusdalop maupun TRC ini ada unit kecilnya di dalam kantor kami. Mereka selalu yang pokoknya ada standby di situ, itu di sekretariatnya. Dia dibawa kendali bidang kedaruratan dan logistik. Melalui TRC ini, kepala daerah dapat dengan mudah memperoleh data yang lebih detail terkait penyebab bencana hingga gambaran kebutuhan alokasi anggaran untuk proses rehabilitasi pasca terjadi bencana. Yang pertama-tama kalau kepala daerah ditanya, kenapa sampai terjadi bencana ini? Ada apa? Dijawablah oleh tim yang kita bentuk ini. Curah hujan tinggi misalnya, kemudian debit air terlalu besar sehingga terjadi banjir. Tim ini yang jawab ini. Makanya tadi kita libatkan PU, mereka ngitung kerusakannya melalui konsultannya mungkin tentang berapa besar kerugian
apakah kerugian itu bisa ditangani oleh APBD atau kita usul ke pusat. Muslimin menyebutkan kerja-kerja anggota TRC ini mendapat dukungan dari APBD Kota Bau-Bau, namun diberikan di tiap kegiatan, bukan menjadi honor rutin yang diberikan setiap bulannya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cabur Wusu Kota Bau-Bau menargetkan 7 medali emas pada Proprov Sultra ke-14 di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton pada akhir November 2022. Pemuda di Bau-Bau aniaya kakak ipar lantaran kedapatan selingkuh. Akibat perbuatannya tersangka diancam pidana 2 tahun 8 bulan kurungan. Pendengar, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.